Sudah 3 bulan lamanya. Gadis itu tidak ada kabar sama sekali. Apa kamu benar-benar tidak ingat wajahnya? Nenek, obat yang nenek kasih itu terlalu keras. Jelas sekali dia sudah pergi dari dulu. Aku tidak ingat apapun. Nenek tidak peduli. Pokoknya dalam 10 hari kamu harus menikah. Kalau kamu tidak menikah juga, warisanmu akan diambil oleh paman keduamu. Keluargaku, bagaimana kamu bisa tega pada mendiang orang tuamu? Nenek tahu sendiri kan aku punya fobia kuman. Bahkan didekati perempuan saja aku tidak bisa. Bagaimana bisa menikah? Persetan dengan fobia kuman. Bilang saja kamu itu belum bisa melupakan saat dicampakkan oleh gadis keluargaku itu, kan? Makanya kamu jadi sakit begini. Justru karena nenek tahu, makanya nenek kasih obat itu. Tapi hasilnya, kamu malah hebat sekali. Orangnya tidak dibawa pulang, malah lupa pula. Tuan Gu, menurut aturan keluargaku, Anda hanya perlu menyelesaikan pendaftaran pernikahan secara hukum untuk bisa menerima warisan. Soal keturunan, nanti bisa diurus lewat prosedur bayi tabung. Dengar tidak? Sekretaris Yo, tolong atur masalah ini. Kalau dia tidak mau menikah, aku akan cari sembarang orang untuk urus surat-suratnya. Baiklah, aku akan pergi ke jalanan sekarang dan cari sembarang wanita untuk kunikahi. Hahaha. Kamu tidak apa-apa. Lepaskan aku. Ibunya Zhao Dahu. Dia yang akan dinikahkan. Tenanglah, Cuya memang tidak mengerti aturan. Li Cusia, percuma saja ibu membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu membalas budi padaku. Aku sudah berhenti sekolah sejak SMA demi bekerja. Semua uang yang kuhasilkan sudah kuberikan pada keluarga. Aku tidak berutang apapun pada kalian. Diam. Cepat minta maaf pada Tuan Li. Atau ibu patahkan kakimu. Tuan Li, lihatlah, gadis ini sangat bening dan cantik. Saya jamin Tuan pasti puas. Hahaha. Ayo, minum segelas ini. Habis itu, aku biarkan kamu pergi. Aku jamin sebentar lagi kamu bakal merasa panas membara. Hahaha. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Minggir sana. Ayo ke sini. Yo. Gila, si nenek pukulannya kuat banget. Kena banget tuh. Hahaha. Nasi kotak. 4 lauk 1 sayur. Nasi kotak, ada yang mau nasi kotak? Nasi kotak. Nenek sendirian saja. Lihat dari bahan bajunya, sepertinya ini nenek kaya raya. Gimana kalau aku temenin saja? Serahkan saja uangnya padaku, gimana? Pergi sana. Beraninya cuma menindas orang tua, nggak tahu malu ya? Cih, sok jadi pahlawan. Pergi. Awas kau, akan kuingat wajahmu. Nenek nggak apa-apa. Nenek nggak apa-apa. Nak, terima kasih banyak ya. Mana mungkin aku diam saja lihat nenek diganggu. Nenek tinggal di mana, biar aku antar pulang. Ternyata benar kamu ya. Seharusnya kamu jangan malah memperkeruh suasana. Tugas saya adalah membantu Anda memenuhi syarat pewarisan itu. Wanita dari malam itu sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Menikah adalah solusi terbaik untuk Anda saat ini. CCTV-nya rusak. Orangnya juga sudah kabur. Benar-benar nggak bisa nemuin si nenek. Bener-bener deh, tadi katanya minta ditemenin jalan-jalan. Baru ngomong sebentar, malah jadi nggak tahan lihat orang jomblo. Ujung-ujungnya malah mau mengusirku. Benar-benar sulit dilayani. Loh, mana dompetku? Dompet. Banyak banget uangnya. Nenek, kok nenek bisa ada di sini? Berkat gadis ini, nyawa saya terselamatkan. Xiao San. Apa ini dompet Anda yang jatuh?
Iya, itu punya saya. Terima kasih banyak. Karena sudah ketemu, tolong kembalikan pada saya. Bagaimana buktinya kalau ini memang milik Anda? Di dalamnya ada kartu emas saya. Atas nama Gu Jingchen. Benar, ini memang milik Anda. Tapi, saya tidak bisa mengembalikannya begitu saja secara cuma-cuma. Oh, jadi mau uang imbalan. Sebutkan saja harganya. Ambil saja semua uang tunai yang ada di dalam dompet itu. Itu uang Anda. Saya tidak bisa menerimanya. Anda cukup beli 1 porsi kotak nasi saya saja. Maka dompet ini akan saya kembalikan. Memangnya berapa harga 1 kotak nasimu ini? Uang tunai di dompet ini bahkan bisa membeli ratusan porsi kotak nasi. Saya hanya mau mengambil untung yang memang jadi hak saya. Jarang sekali ada wanita yang tidak gila harta seperti dia. Anda yakin latar belakangnya sesederhana itu dan dia tidak punya siapa-siapa untuk bersandar? Benar, tapi sepertinya etos kerjanya sangat buruk. Kita sepakati dulu ya. Saya tidak menjual diri. Apa menurutmu saya kelihatan seperti pria yang harus pakai uang untuk membeli tubuh wanita? Dasar pria berkedok sopan tapi bejat. Lagi pula kau juga bukan wanita cantik. Apa katamu? Bukan apa-apa, bos. Sebenarnya bisnis apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Saya tidak punya apa-apa. Aku ingin membelimu untuk menikah denganku. Tuh kan, masih bilang kalau Anda tidak menginginkan tubuh saya. Ini pernikahan yang sah secara hukum. Kita tidak perlu tidur bersama. Kita akan bercerai setelah 3 tahun. Setelah itu, kau akan kembali bebas. 3 tahun. Setelah cerai, kau tidak akan mendapat bagian harta kekayaan saya. Selama 3 tahun ini, kau harus berperan sebagai Nyonya Gu. Menemaniku hadir di acara-acara penting. Dan kau tidak boleh menjalin hubungan asmara dengan pria lain manapun. Lagi pula saya memang tidak berniat mencari pria lain. Kamu sedang hamil, kan? Apa kamu benar-benar mau membesarkan anak itu cuma dengan jualan di pinggir jalan? Dia sebenarnya bukan orang jahat. Dia punya prinsip, tapi sayangnya sudah tidak punya jalan keluar lagi. Cerai setelah 3 tahun. Setelah itu kita jalani hidup masing-masing. Kamu benar-benar tidak mau menyentuhku. Aku membayar semahal ini bukan untuk urusan rendahan seperti itu. Lagi pula, kamu juga bukan terbuat dari berlian. Bibi. Menjualku seharga 880.000 hanya karena calonnya itu orang bodoh. Berapa banyak yang bisa Anda berikan? Bos-bos besar, apa benar sebanyak ini? Ini adalah bunga yang cair setelah kita menikah nanti. Setelah masa kontrak 3 tahun selesai, kita cerai. Kamu akan mendapatkan jumlah yang sama lagi nanti. Selain itu, aku akan memberimu 1 unit apartemen di kawasan sekolah elit. Kalau tidak setuju, ya sudah, lupakan saja. Bos, tunggu, bos. Aku setuju. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu. Kalau nanti kamu punya wanita lain di luar sana, aku janji akan melayani wanita-wanitamu itu sampai mereka tunduk padaku. Jangan tertawa. Nanti saja tertawanya. Baiklah, suamiku. Jangan panggil aku begitu. Baik. Baik, suamiku sayang. Kontrak ini memastikan dia tidak akan bisa menyentuh bisnis keluarga Gu. Lalu, berapa harga yang Anda tawarkan? 10 juta sekarang, dan 10 juta lagi saat cerai nanti. Ditambah lagi 1 unit rumah. Wah, murah sekali. Kemampuan negosiasi Anda sepertinya semakin hebat saja. Cepat siapkan surat perjanjiannya. Sebelum dia berubah pikiran dan menyesal. Aduh sakit. Sakit. Ternyata ini bukan mimpi. Sayang, ibu akan memastikan kamu hidup bahagia. Tanpa sosok ayah pun, kita pasti akan tetap bahagia. Dasar anak tidak tahu diri, cepat pulang sekarang juga. Gugurkan kandungan itu dan segera menikah dengan pilihan kami. Paman, aku sudah menikah.
Jangan pernah berharap bisa menjualku lagi. Beraninya kamu menikah diam-diam. Awas saja, akan kupatahkan kakimu. Kalau kau berani mengganggu istriku lagi, akan kubuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Gagah sekali. Mulai sekarang, kamu adalah Nyonya Gu. Tidak akan ada yang berani macam-macam denganmu. Hahaha, aduh. Akhirnya aku punya cucu menantu. Chuxia, ini adalah gelang turun-temurun untuk menantu keluarga Gu. Terimalah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, kamu harus menerimanya. Kalau tidak, berarti kamu meremehkanku. Terima kasih, Nenek. Hari ini adalah malam pertama kalian. Nenek tidak akan mengganggu, ya. Apa yang kamu pikirkan? Aku memintamu untuk menjaganya baik-baik. Tidur di kamar yang sama supaya gampang menjagamu. Hahaha, tapi tuan muda kan punya fobia kotor. 3 bulan lalu, dia tidurnya sudah seperti orang mati. Apa kau akan merindukanku? Sudahlah, intinya suami istri itu memang harus tidur bersama. Tenang saja. Aku tidak akan kabur. Aku tahu. Kita hanya menjalankan peran sesuai kebutuhan masing-masing. Gelang ini nantinya harus diberikan kepada Nyonya Gu yang asli. Ini memang awalnya diberikan untukmu. Pakai saja. Lalu saat cerai nanti, aku akan. Itu urusan nanti saja. Nek, sedang apa? Aku datang untuk bekerja. Nenek, aku ingin pergi bekerja. Apa cucu menantu keluarga Gu perlu bekerja? Nek, sebenarnya aku dan Jingshen. Sebenarnya aku memang perlu bekerja. Aku tidak mau dimanja sampai jadi tidak berguna. Kamu masih mau jualan di pinggir jalan. Hahaha. Karena Chuxia ingin bekerja, Xiao Chen. Biarkan dia bekerja di grup Gu. Aturkan sebuah pekerjaan untuknya. Tapi ingat, jangan sampai dia terlalu lelah. Baik, Pak, gaji rendah pun tidak masalah baginya. Soal gaji berikan saja sesukanya, berikan yang banyak. Tuan Gu, benar. Aturkan saja satu posisi untuknya. Siap, Tuan Gu. Siapa sih perempuan itu? Lihat deh, perutnya sudah besar begitu. Jangan-jangan dia kesini mau minta pertanggungjawaban dari salah satu rekan pria kita. Sepertinya dia dibawa oleh Sekretaris Yo. Apa mungkin ada hubungannya dengan Tuan Gu? Mana mungkin? Kak Jinchi tidak mungkin menyukai wanita macam itu. Benar juga sih. Di hati Tuan Gu kan cuma ada Anda, Kak Wei Wei. Kalau tidak, mana mungkin dia membiayai sekolah Anda. Bahkan sampai mengatur agar Anda bisa masuk ke perusahaan ini. Sekretaris Yo, saya mohon tolong rahasiakan identitas saya. Kenapa begitu? Kalau menyandang gelar istri Tuan Gu, bagaimana saya bisa bekerja dengan tenang? Baiklah, Nyonya, silakan lewat sini. Apa dia takut ayah dari anak itu mengetahuinya? Oh iya, hampir lupa. Tugas utama Anda adalah merawat tanaman hias di ruangan Tuan Gu. Siapkan buah-buahan, kopi, dan juga jus setiap hari. Tunggu dulu. Pekerjaan asli saya ini sebenarnya apa? Ya yang baru saja saya katakan itu. Kalau Anda merasa terlalu lelah, gaji bulanan Anda bisa dikurangi sesuai kebijakan. Jadi sekitar 100.000 yuan per bulan. 100.000. Kesini kamu. Hei, anak baru. Rapikan semua dokumen ini sampai jelas. Besok pagi saya sudah harus menerimanya. Wah, akhirnya dapat pekerjaan sungguhan juga. Ilmu yang aku pelajari sendiri selama beberapa tahun ini akhirnya bisa terpakai. Baik, tidak masalah. Pekerjaan Nyonya muda sudah diatur dengan sangat baik. Dijamin dia tidak akan merasa lelah sama sekali.
Karena Anda sudah menikah. Apakah wanita malam itu masih perlu dicari? Tidak perlu lagi. Kalau dia memang ingin dicari, dia pasti sudah muncul dari dulu. Ah! Sebenarnya siapa pria malam itu? Sayang, Mama minta maaf ya sama kamu. Bahkan wajah papamu saja Mama tidak ingat dengan jelas. Semangat, Lin Chuxia. Kamu pasti bisa melaluinya. Kenapa dia bekerja seserius itu sih? Sudah tahu sedang hamil, apa dia tidak bisa santai sedikit? Menurut pengamatan saya, Nyonya memang tipe orang yang gila kerja. Sepanjang pagi ini saja, dia bahkan belum minum setetes air pun. Segera atur catering makanan bergizi untuk kantor. Khusus untuk dia, siapkan menu makanan khusus ibu hamil. Mulai sekarang, sediakan setiap hari. Atas nama siapa, Pak? Katakan saja kalau itu tunjangan kesehatan untuk karyawan. Tapi jangan sampai dia tahu kalau ini semua saya yang mengaturnya. Dimengerti, Pak? Perhatian, teman-teman semua. Pak Gu sangat menghargai kerja keras kalian semua. Jadi mulai hari ini, perusahaan akan menyediakan makan siang bergizi secara gratis setiap harinya. Wah, Pak Gu baik sekali. Kamu juga luar biasa. Syukurlah, dengan begini aku bisa menghemat uang makan lagi. Berapa banyak yang dia makan hari ini? Nyonya terlalu fokus bekerja, Pak. Dia hanya makan setengah porsi saja. Kalau begitu, besok aku akan minta Tong-Tong memasak makanan kesukaannya. Bagus. Tapi sepertinya Anda tidak begitu perhatian pada Nyonya. Dia adalah istri sah saya di atas kertas. Sudah sepantasnya saya menjaganya. Baik, Pak. Wah, gaya banget ya. Ada yang ikut makan menu bergizi juga. Padahal ini kan disiapkan khusus oleh Pak Gu untuk Kak Weiwei kita. Kamu malah ikut-ikutan cari muka dan numpang makan. Benar banget. Kalau bukan karena Kak Weiwei kita, mana mungkin kamu bisa makan enak begini. Tunjangan perusahaan itu kan hak semua orang. Lin Chuxia, dasar perempuan tidak tahu malu, sudah hamil di luar nikah. Atas dasar apa kamu berani makan bareng kami? Hah, ini urusan pribadiku. Nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Orang kayak kamu, yang hidupnya nggak benar begini. Nggak pantas ada di grup Gu. Lin Weiwei, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan. Kalian berdua, cepat geledah dia. Lihat apa dia mencuri barang milik kantor. Tapi Kak Weiwei ini kayaknya nggak benar, deh. Takut apa? Kalau ada masalah, biar aku yang tanggung jawab. Kalian jangan macam-macam ya, lepasin aku. Ini kan gelang gaharu kesayangan Kak Jingzi. Berani-beraninya kamu mencurinya. Dia ketangkap basah dengan barang buktinya. Mau alasan apa lagi? Itu punyaku. Kembalikan padaku. Sudah mencuri, masih berani merampasnya balik. Kak dia berdarah. Kak Weiwei dia sepertinya keguguran. Pasien mengalami benturan yang sangat keras. Ada tanda-tanda awal. Ancaman keguguran. Keluar. Kamu nggak apa-apa. Cepat panggil ambulans. Kakak Jincheng. Dia sendiri yang jatuh. Siapa yang melakukannya? Beraninya kamu menyentuh dia. Kak Jincheng, aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Dia mencuri gelang milikmu. Diam kamu. Itu adalah gelang pasangan dari gelang yang aku wariskan untuk cucu menantuku. Memang itu sudah seharusnya milik Chuxia. Kabar baiknya, janinnya untuk sementara berhasil diselamatkan. Terima kasih, dokter. Tapi pasien mengalami kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Dan juga dia mengalami syok berat. Dia butuh istirahat total untuk memulihkan diri.
Dokter, apa sekarang kami sudah boleh menjenguknya? Pasien butuh ketenangan. Jangan biarkan terlalu banyak orang masuk sekaligus. Baik, baik, dokter. Lin Chuxia perempuan jalang itu. Kak Wei, sekarang bagaimana? Sepertinya Tuan Gu benar-benar peduli padanya. Iya, lihat saja, dia bahkan sampai menyuapinya sendiri. Peduli. Itu semua pasti karena bayi yang ada di perutnya. Kalian berdua, selidiki di kantor sampai jelas. Bagaimana sebenarnya dia bisa sampai hamil? Tapi Tuan Gu kan punya fobia kuman. Dia tidak bisa bersentuhan dengan wanita, mana mungkin bisa. Benar juga, kalau bukan karena penyakit Kak Jincheng itu, aku pasti sudah bersamanya sejak dulu. Kalian berdua harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kata dokter kamu kurang gizi. Mulai sekarang kamu harus makan tepat waktu. Biar aku lakukan sendiri saja. Biarkan dia yang menyuapimu, itu sudah kewajibannya sebagai suami. Kak Jingchen, aku tahu aku salah. Kamu dipecat. Kamu tega memecatku demi perempuan itu. Lin Chuxia itu istriku. Berani-beraninya kamu menyakitinya. Dipecat saja itu sudah terlalu baik bagimu. Chuxia, tolong ingatlah kalau kita ini rekan kerja. Bantu aku bicara padanya, ya. Kalau yang kamu tindas hari ini adalah wanita hamil biasa. Apa kamu akan melepaskannya begitu saja? Pergi kamu dari sini. Muak aku melihat wajahmu. Chuxia sayang nenek. Ada sesuatu yang harus nenek katakan padamu. Xiao Chun itu. Sebenarnya dia belum pernah pacaran sama sekali. Dia itu pria yang benar-benar masih perjaka. Nenek. Nenek kan cuma bicara kenyataan. Jadi, semua rumor-rumor itu. Semuanya bohong. Kamu jangan pernah memasukkannya ke dalam hati ya, sungguh. Aku cek obatmu dulu ya. Ini aku. Kaget aku, kukira dokter tadi. Lagi lihat apa? Senang banget kelihatannya. Kamu ganteng banget. Saingannya berat nih. Gitu doang MAH biasa. Aku juga bisa. Kamu. Apa-apaan tatapanmu itu? Meskipun aku kelihatannya kalem. Sebenarnya aku ini macan ganas. Ganas atau malah gemas. Nenek Xiao Meng bilang. Kamu bakal kena serangan panik kalau ketemu perempuan. Tapi denganku kayaknya kamu baik-baik saja. Terus, kamu mau coba? Itu soal aku. Hah? Aku ini punya etika profesi, ya. Aku nggak bakal sembarangan main tangan. Masa sudah ambil uangmu, terus ambil nyawamu juga. Duduklah. Ini minyak aromaterapi penguat kandungan BB dari Dr. Zhang. Setiap malam, ya. Xiao Chen, kamu bantu oleskan ke dia, ya. Nenek, ini kayaknya kurang pantas deh. Apanya yang nggak pantas? Kamu kan suaminya. Tunjukkan perhatianmu. Hahaha, soal itu. Tenang saja, ini cuma buat muatin kandunganmu kok. Aku nggak bakal macam-macam. Oh. Kenapa kamu kesini? Nyonya cari saya ada perlu apa? Bukannya cari suami, malah cari kamu. Kapan kalian mulai main belakang begini? Tuan muda, Nyonya memanggil saya ke sini. Untuk membantu mencari tahu siapa ayah kandung dari bayinya. Hal seperti ini sulit bagi beliau untuk bicara langsung pada Anda. Ayah kandung si anak datang menemui kami. Kok tiba-tiba kepikiran mau cari bapaknya si anak? Dia itu ayah dari anak ini. Dia juga sudah tahu soal keberadaan anak itu. Ya sudah, kalau begitu cari saja. Aku ingin lihat orang seperti apa dia itu. Nyonya, silakan katakan. Malam itu, aku dijebak, ada yang memberiku obat. Kesadaranku hilang, aku benar-benar tidak sadar. Lalu, aku berakhir memeluk seorang pria. Badannya sangat bagus. Dan dia terasa sangat kuat. Hahaha. Ayolah, langsung ke intinya saja. Apa ciri-ciri fisiknya? Aku tidak ingat jelas. Tapi aku ingat kejadiannya di Hotel Dongcheng. Tunggu Hotel Dongcheng. Kamu yakin itu di Hotel Dongcheng? Kenapa reaksi kalian seperti ini, Nyonya? Anda kan tahu tuan muda itu sangat menjaga kebersihan,
Dia punya fobia. Aku sudah dengar soal itu. Katanya kalau menyentuh wanita, dia akan langsung merasa tertekan. Tapi sepertinya aku tidak apa-apa. Ternyata tidak separah yang kubayangkan. Asal jangan terlalu dekat saja. Nyonya besar, demi mengubah sikap tuan muda. Dia sampai tega mencekoki tuan muda dengan obat. Jadi Anda juga dikasih obat. Tapi malam itu tuan muda salah masuk lantai hotel. Wanita yang sudah disiapkan malah tidak bertemu dengannya. Tapi tuan muda ingat, malam itu dia tetap menghabiskan malam dengan seorang wanita. Hanya saja, dia tidak ingat wajahnya. Aduh, nasib kalian benar-benar sama. Apa kalian paham apa artinya ini? Nyonya, ini artinya anak dalam kandungan Anda kemungkinan besar adalah anak tuan muda. Apa? Jangan berteriak, tenanglah sedikit. Tunggu. Nomor kamarmu berapa? 96. Kamarku nomor 69. Lagi pula, pria malam itu sangat kasar. Sedangkan Gu Jingchuan orangnya sangat lembut. Tidak mungkin mereka orang yang sama. Kamu yakin itu bukan kamu? Tapi, sepertinya aku mulai ingat sesuatu. Pria itu sepertinya dia bekerja sebagai pelayan. Atau mungkin pekerjaan seperti pengawal atau semacamnya. Dia sangat kuat. Mohon maaf ya, Pak Gu. Sampai membuat Anda. Gaji bulan ini hangus. Kalian ngobrol saja dulu. Aku pergi cari dulu ya. Kalau ada kabar, aku akan langsung mengabari Anda. Kalau begitu, kau harus mencarinya baik-baik. Tenang saja, aku tidak akan membuat kesalahan dalam bekerja. Si brengsek yang habis tidur lalu kabur itu, siapa tahu sudah mati dari dulu. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang dia. Dia itu ayah dari anakku. Kamu protektif sekali ya padanya. Jangan lupa kita punya kontrak selama 3 tahun. Lalu, bagaimana setelah 3 tahun? Ya cerailah. Lalu kau mau menikah dengan pria brengsek itu setelah cerai? Belum tentu, tapi kalau anak ini butuh. Ayahnya bukan aku. Lin Chuxia, nenek sangat menyukai anak-anak. Dia juga pasti akan menyukainya. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Dengan terpaksa, aku yang akan menjadi ayah dari anak itu. Ini tidak adil bagi calon istrimu kelak. Anda sendiri yang bilang kalau kami tidak bisa menjadi kepala keluarga Gu. Pintar juga kau mencari tahu. Tahu kalau Anda sedang sakit. Tidak bisa menyentuh wanita. Tapi menurutku Anda meninggalkanmu. Ini menunjukkan kalau kondisi Anda mulai membaik. Nanti kalau anakku lahir, biarkan dia memanggilmu ayah angkat ya. Hehehe. Terima kasih banyak ya atas tawarannya. Kok malah pergi? Kan aku cuma bicara jujur saja. Kenapa harus marah sih? Punya mata tidak sih? Berani-beraninya menghalangiku. Aku kesini mau mencari kakak Yongseng. Minggir. Nona Mei. Sekretaris Yo. Cepat suruh dia minggir dari hadapanku. Ini adalah bibi. Tidak mungkin. Kak Jingcheng tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Dia sudah mengatakannya. Mulai sekarang, kamu dilarang menginjakan kaki di kantor ini lagi. Kalian tunggu saja pembalasanku. Susia, pulihkan dulu kesehatanmu baik-baik. Kalau kamu mau bekerja, nenek tidak akan menghalangimu. Nyonya besar jangan khawatir. Kami akan menjaga nyonya muda dengan sebaik mungkin. Dengar itu, jaga dia lebih baik lagi. Baik, nenek. Punya mata nggak, sih? Dasar gadis kampung. Ini adalah grup Gu. Aku datang untuk mencari Lin Chuxia. Untuk apa kalian mencari Lin Chuxia? Si jalang kecil ini. Kami mau membawanya pulang. Katakan saja, mau apa kalian mencari Lin Chuxia? Gadis sialan itu. 3 bulan lalu dia menggoda pria liar sampai hamil. Kami harus membawanya pulang. Gugurkan kandungannya, lalu nikahkan dia. Ternyata anak yang dikandung si jalang Lin Chuxia itu anak haram. Aduh, katanya sih begitu. Pria itu cuma seorang pelayan hotel. Baguslah, ternyata Lin Chuxia mengandung anak haram. Berani-beraninya dia menuduh Kak Jingchen sebagai ayahnya.
Mangkuknya besar sekali. Hai! Nyonya Xiao, dokumen-dokumen ini butuh tanda tangan Pak Gu. Kami agak takut. Pak Gu, bisa minta tolong serahkan dokumen ini. Baik, biar aku saja yang antar. Apa ini tidak apa-apa? Tenang saja. Ini cuma obat penenang. Biarkan dia tidur sejenak. Ini tidak akan memengaruhi kesehatannya. Tapi, Kak Weiwei butuh darahnya untuk apa? Jangan banyak tanya. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Kak Wei, aku sudah mendapatkannya. Bagus sekali. Dengan ini, kita bisa melakukan tes DNA. Kak Wei Wei, kakak yakin anak yang dikandung Lin Chuxia itu bukan milik Tuan Gu. Tentu saja, anak yang dikandung Lin Chuxia itu cuma anak haram. Aku akan memanfaatkan pesta perjamuan keluarga Gu ini untuk membongkar wajah aslinya di depan semua orang. Kalian berdua sudah bekerja dengan sangat baik. Uangnya akan segera kukirim ke rekening kalian. Terima kasih, Kak Wei Wei. Paman kedua, Anda datang juga. Ternyata benar-benar diadakan di sini. Lin Wei Wei. Ku dengar. Hari ini Tuan Muda Gu dari keluarga kita akan memperkenalkan istrinya secara resmi. Mana mungkin aku tidak datang. Tiba-tiba saja muncul seorang Nyonya Gu, aneh sekali. Bukankah Jing Chen itu orangnya sangat tertutup dan pemilih soal wanita? Kenapa mendadak dia sudah menikah saja? Aku tahu rahasia di baliknya. Wanita yang dinikahi Tuan Gu itu sebenarnya sudah hamil duluan. Dan lagi, anak di perutnya itu bukan darah daging keluarga Gu. Apa semua itu benar? 100% benar. Meskipun dalam keluarga Gu, aturannya tidak mewajibkan harus menikahi gadis perawan. Tapi kalau kepala keluarga Gu sampai menikahi wanita hamil, jika berita ini sampai tersebar, bukankah itu sangat memalukan? Benar-benar tidak masuk akal. Dasar kau, Gu Jingcheng. Demi mengamankan posisi kepala keluarga, kau benar-benar sudah tidak punya malu lagi. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Li Chang, bukankah seharusnya kau memperkenalkan paman kedua dan bibi ketiga dulu? Lin Chuxia, dia adalah istriku. Dia adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Tunggu sebentar. Semuanya, tenanglah, Kak Jing Chen. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberimu sebuah hadiah istimewa. Lin Chuxia, jangan bilang setelah menjadi Nyonya Gu, kau langsung tidak mau mengakui keluargamu sendiri. Yun Chuxia, paman bibi. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau kabur dari rumah. Cepat ikut aku pulang sekarang juga. Jangan takut. Ada aku di sini. Mas Yusuan. Tapi mereka ini paman dan bibinya Li Chuxia, loh. Merekalah yang membesarkannya sejak kecil. Terus kenapa? Li Chuxia itu sama sekali tidak sesederhana yang kau bayangkan. Katakan semua yang kau tahu. Tuan-tuan sekalian, mengenai Lin Chuxia ini, dia itu keponakanku. Ibunya kabur dengan pria simpanan. Aku sendirilah yang membesarkannya dengan susah payah sejak bayi. Tapi siapa sangka? Setelah dewasa, dia malah jadi perempuan yang begitu liar. Kuo Jingchan. Demi posisi di keluarga, kau benar-benar sudah tidak punya malu lagi, ya. Barang rongsokan macam apapun kau bawa masuk rumah ini. Jingchen, kau mau menikah dengan siapa itu memang hakmu. Tapi sebagai kepala keluarga Gu, kau malah senang jadi bapak buat anak orang lain. Kalau sampai berita ini tersebar, kita hanya akan jadi bahan tertawaan orang. Jingchen, kau sadar tidak kalau kau sedang dibodohi perempuan ini? Tuan Gu, keponakanku ini memang wajahnya cantik, tapi di dalam tulang-tulangnya, dia sama murahan dengan ibunya. Cih, dia itu cuma sampah murahan. Dia sudah bekas dipakai oleh banyak orang. Tidak bukan begitu aku. Lin Chuxia, apa kau percaya? Mas Jingshen, kenapa kau masih percaya padanya sih? Benar itu.
Tuan Gu, anak yang dikandungnya itu sama sekali bukan benihmu. Anak siapa yang ada di perutnya itu? Aku tahu lebih jelas daripada siapapun. Usir mereka semua keluar. Tunggu dulu, aku masih punya bukti. Aku punya laporan tes DNA-nya. Aku sendiri yang mengambil sampel darah Lin Chuxia dan mengetesnya dengan contoh rambut Mas Jingqi. Ini dilakukan oleh pakar yang paling terpercaya. Jika semua orang tahu bahwa anak itu bukan darah daging Gu Jingchen, lalu bagaimana dengan reputasinya? Anak di dalam kandungan Lin Chuxia itu sebenarnya anak siapa? Aku tahu lebih jelas daripada siapapun. Tidak perlu melakukan tes apapun. Jangan bicara begitu, karena hasil tesnya sudah ada. Biarkan kami semua melihatnya, dong. Benar sekali, kalau dilihatkan semuanya jadi jelas. Lin Chuxia, hari-hari indahmu sudah berakhir. Mari kita lihat siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung Lin Chuxia. Bagaimana mungkin bisa begini? Bagaimana bisa anak Lin Chuxia itu anak Kak Jingchen? Nona Li, tadi kami semua belum melihatnya dengan jelas. Cepat tunjukkan pada kami semua. Hasil sepenting ini. Seharusnya kita semua boleh melihatnya, kan? Dasar sekumpulan orang bodoh. Minggir kalian. Bukannya Anda yang menyuruh kami bekerja sama tadi. Diam kamu. Sepertinya sandiwara hari ini memang direncanakan oleh Nona Li. Ya, aku ingin lihat apa sebenarnya hasil tes itu. Li Weiwei, apa kamu sudah gila? Kak Jingchen. Laporan tes ini sepertinya aku salah ambil. Tapi kehidupan pribadi Lin Chuxia itu sangat kacau. Semua orang juga tahu kalau. Benar, kami semua bisa jadi saksi. Susia, aku ini sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah menikah. Tapi tidak bilang sepatah kata pun pada keluarga. Berani-beraninya kamu menggoda Tuan Gu. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Lalu ikut aku pulang, Susia. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Sekarang baru tahu rasa takut, ya? Kamu berani memukulku. Cari mati kamu. Awalnya aku tidak ingin urusan pribadi ini mengganggu masalah perusahaan. Tapi kalian benar-benar sudah keterlaluan. Memang aku dibesarkan oleh kalian. Tapi semua uang yang kuhasilkan selama bertahun-tahun sudah kuberikan semuanya pada kalian. Dan sekarang kalian tega mau menjualku. Sudah menerima uang lamaran. Biar ku beritahu kaliannya. Aku sama sekali tidak sudi menikah. Kamu itu sebenarnya anak angkat. Apa? Anak angkat? Dasar, mereka itu cuma menjadikan dia sebagai sapi perah. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kalau kalian berani mengganggu nyonya muda lagi, biar aku yang membereskan ini. 3 bulan yang lalu, istrimu sudah menerima uang 1 juta dari kami. Dia juga sudah menandatangani perjanjian, menyetujui untuk memutus hubungan adopsi dengan nyonya muda kami. Jika terjadi pelanggaran kontrak, maka harus membayar ganti rugi 10 juta kepada keluarga Gu. Dasar kau perempuan sialan. Kau sudah terima uang 1 juta tapi berani-beraninya tidak bilang padaku. Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati hari ini. Cih. Mobil butut saja sombong. Tidak usah bersandiwara lagi. Berdasarkan kontrak, kalian sudah melanggar perjanjian ini. Cepat siapkan uang ganti rugi sebesar 10 juta. Biar kalian membusuk di penjara setelah ini. Konyol sekali. Gu Jingchen, kau anggap apa pernikahan keluarga Gu ini? Selesaikan masalah ini sendiri. Berikan penjelasan pada kami di rapat besar keluarga nanti. Kau harus memberikan pertanggungjawaban kepada kami. Keluarga Gu bukan milikmu seorang. Setelah kau selesai membereskan kekacauan ini, kami akan menuntut keadilan bagi nyonya besar. Adik ketiga, ayo kita pergi. Siapa yang menyuruhmu? Jawab. Dia Lin Weiwei. Benar, dia orangnya. Kak Jingchen. Mereka berdua yang membohongiku, katanya mereka kerabat Lin Chuxia. Karena itulah aku membawa mereka ke sini. Omong kosong. Kau bohong. Jelas-jelas kau yang menghasut kami. Dasar kau perempuan bermulut ular. Bohong? Jelas kalian yang membohongiku. Dasar kau perempuan bermulut ember. Kau. Pakaianmu saja sudah terlihat murahan begitu.
Setiap hari masih saja berani mendekati Cusia kami. Apa kau merasa pantas? Diam. Dasar jalang, beraninya kau memukulku. Biarpun anak dalam kandungan Lin Cusia bukan darah dagingku. Aku sudah menetapkan kalau dia adalah satu-satunya keluargaku, Gujing, seumur hidup ini. Di naskah tidak ada bagian ini, kan? Kau apa yang kau lakukan? Lin Cusia. Aku tidak hanya ingin menjadi ayah dari anak yang kau kandung itu. Tapi aku lebih ingin menjadi pria yang menghabiskan sisa hidup bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Sudahlah, dia kan bosnya. Ikuti saja permainannya, dia mau akting seperti apapun terserah. Mulai sekarang dan seterusnya. Siapapun yang berani menindas Lin Cusia lagi, itu artinya kalian menantang seluruh keluarga Gu. Usir mereka semua. Jangan pernah biarkan mereka menginjakan kaki di kota Yun lagi. Silakan pergi, kalian bertiga. Wah, aktingmu hebat juga ya tadi. Akting apa? Ya tentu saja adegan lamaran romantis barusan. Aktingmu benar-benar meyakinkan. Tapi aku juga tidak kalah hebat, kan? Kerja sama kita tadi lumayan bagus, kan? Jadi kau pikir aku cuma berakting tadi? Ya tentu saja. Tadi kan situasinya mendadak. Kalau sampai beritanya tersebar, bisa berakibat buruk bagi nama baik keluarga Gu. Apalagi paman keduamu itu selalu mengincar posisi kepala keluarga. Dengan sandiwara romantis ini, dan lamaran tadi, dia tidak akan berani lagi mencampuri urusan pernikahanmu. Kau pikir aku peduli dengan semua itu? Tentu saja, kalau tidak untuk apa kita menandatangani kontrak. Lin Cusia, apa kepalamu itu cuma hiasan di atas leher biar kelihatan tinggi saja? Kenapa? Kenapa kau malah marah? Aku kan cuma bicara jujur saja. Tunggu aku. Malah tiba-tiba menikah nggak jelas begini. Kamu bahkan mau aku percaya kalau ini anakmu. Gu Jingshan, kamu tidak pantas jadi kepala keluarga Gu. Paman kedua, aturan keluarga menetapkan kalau kepala keluarga Gu harus. Tapi tidak ada aturan kalau kepala keluarga Gu harus menikahi aku. Pernikahan aku ya memang seperti ini. Kalian itu adalah orang tua. Demi kelangsungan keturunan keluarga Gu, tentu saja kami harus datang dan melihat sendiri. Sudah, kak kedua. Biarkan Jing Chen menjelaskan dulu. Chen sayang, pernikahanmu itu memang urusan pribadimu. Tapi karena sekarang kamu adalah kepala keluarga Gu, maka itu bukan lagi sekadar urusanmu sendiri. Maaf. Kalian juga tahu kalau aku ini adalah kepala keluarga Gu. Jadi, selama tidak melanggar aturan keluarga, siapa yang aku nikahi bukan urusan kalian untuk ikut campur. Wah, seru banget. Inikah yang namanya perang di keluarga konglomerat? Iya, keluarga Gu itu satu dari 3 keluarga besar di kota ini. Keluarga Gu punya aset senilai puluhan triliun. Walaupun masih kerabat kandung. Kalau sudah bertikai, suasananya jadi mencekam sekali. Cukup, karena Jing Chen menikah tanpa melanggar aturan keluarga. Dan selagi si tua ini masih belum mati, maka Jing Chen tetaplah kepala keluarga Gu. Kalau kalian punya keberatan, tunggu saja sampai aku mati baru boleh bicara. Kalau kalian tidak puas, silakan angkat kaki dari keluarga Gu. Gu Jingshan. Tunggu saja sampai rapat besar keluarga nanti. Aku mau lihat bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya di depan para leluhur. Adik ketiga, ayo kita pergi. 2 orang tadi itu adalah paman kedua dan bibi ketigaku. Mereka itu Taipan Property. Sejak ayah meninggal, mereka terus saja mencari celah untuk menjatuhkanku. Kalau begitu, aku tidak akan membuatmu kesulitan, kan? Kamu cukup perankan saja peranmu sebagai Gufang dengan baik. Maka aku tidak akan mendapat masalah. Hubungan kita ini kan cuma pura-pura. Pasangan tapi bukan pasangan sungguhan. Oh iya, menurutmu, hari ini, kenapa Li Weiwei tidak berani menunjukkan hasil tesnya ke semua orang? Apa mungkin ada yang salah ya? Aku akan menyelidikinya. Jadi maksud kalian, baru sebulan yang lalu kalian tanda tangan kontrak dengan Sekretaris Yo untuk menjual Lin Cusia ke keluarga Gu. Iya, hari itu pertama kalinya mereka bertemu.
Nggak nyangka Tuan Muda Gu langsung membeli gadis itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Laporan tes DNA menunjukkan kalau anak di kandungan Lin Chuxia adalah anak Jing Chen. Jangan-jangan Kak Jing Chen dan Lin Chuxia sama-sama nggak tahu kebenarannya. Kak Jing Chen dipaksa menikah oleh nenek sihir itu. Kepala keluarga Gu harus memiliki pendamping. Makanya mereka membeli Lin Chuxia untuk jadi istri bohongan. Tapi Kak Jing Chen nggak tahu kalau wanita yang dia cari selama 3 bulan ini adalah Lin Chuxia. Dan Lin Chuxia juga nggak tahu kalau ayah dari bayi di kandungannya adalah Kak Jing Chen. Ini benar-benar nggak masuk akal. Iya, persis seperti skenario film saja. Anak di dalam kandungan Lin Chuxia harus mati. Ini semua gara-gara kamu nggak becus kerjanya. Kalian sudah menyiksa Lin Chuxia bertahun-tahun. Meskipun dia nggak menuntut. Kak Jing Chen dan Sekretaris Xiao pasti nggak akan melepaskan kalian. Kalau kamu nggak mau bayar ganti rugi 10 juta. Turuti saja perintahku. Kalau berhasil, aku akan beri kalian 30 juta. 30 juta. Oke, katakan saja. Apa yang harus kami lakukan? Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kamu kenapa? Konferensi pers sudah berakhir 3 hari yang lalu. Kenapa ayah dari anak ini belum juga datang mencariku? Lin Chuxia, sekarang akulah suamimu. Kamu nggak boleh memikirkan pria lain. Itu namanya selingkuh. Kamu mengerti? Tapi bukankah pernikahan kita ini cuma pura-pura? Kita ini pasangan suami istri yang sah di mata hukum. Semua orang bisa menjadi saksinya. Tapi kontrak itu cuma bilang kamu nggak boleh minta cerai dalam 3 tahun. Tidak pernah tertulis kalau pernikahan ini palsu. Jadi, hubungan kita ini sungguhan selama 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ini, kamu wajib mematuhi semua kewajiban pernikahan kita. Kalau tidak, itu namanya melanggar kontrak. Aku akan menyuruh tim hukum untuk mendatangimu. Begitu kontrak ini ditandatangani, denda pelanggarannya adalah 10 kali lipat. Itu artinya 100 juta. Bukan 10 juta. Tapi 20 juta. Ditambah dengan rumah dan mobil. Kamu harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta. 300 juta, Gu Jingcheng. Kamu benar-benar kejam ya. Mana mungkin aku bisa melunasi denda sebanyak itu. Makanya, jangan sampai melanggar. Sepertinya kau memang pembawa rejeki. Selama 3 tahun ini, satu-satunya orang yang boleh ada di pikiranmu cuma aku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Memikirkan Sekretaris Xiao. Sudah kubilang, jangan memikirkan pria lain. Tapi Sekretaris Xiao itu kan perempuan. Perempuan pun tetap tidak boleh. Jadi aku cuma boleh memikirkanmu saja. Tentu saja. Hei, jangan macam-macam ya, aku kan sedang. Dokter Zhang sudah bilang. Setelah 3 bulan, kita sudah boleh melakukannya lagi. Huo Jingchen, dasar kamu mesum. Bahkan ibu hamil pun tidak kamu lepaskan. Kalau tidak mau dihukum, sebaiknya turuti saja. Selama 3 tahun ini, satu-satunya yang boleh aku pikirkan cuma kamu. Baiklah. Kamu panggil aku apa tadi? Iya, suamiku sayang. Terima kasih ya. Karena ada kamu di sampingku, aku jadi tidak merasa selelah ini. Kalau sudah tahu aku ini sulit, maka tetaplah di sisiku baik-baik bersama anak kita. Lalu, kalau masalah hotel itu tidak selesai, apa yang akan kamu lakukan? Sudah larut malam. Hei, jangan tidur dulu. Jelaskan semuanya padaku. Aku benar-benar tidak ingat seperti apa wajahnya. Tapi dia sangat spesial di hatiku. Kalau tidak, aku tidak akan mencarinya sampai seheboh ini. Aku ingin menikahinya. Jadi, kalau kamu sudah menemukannya, dia tidak akan menikah denganku. Hah ya sudahlah, begini juga bagus. Itu artinya kamu tidak bertanggung jawab. Bukan laki-laki brengsek. Tidak seperti ayah dari anak orang lain itu. Dasar binatang. Sudah ya, jangan bahas lagi, ayo tidur.
Nenek. Aduh, syukurlah kalau begitu. Hasil pemeriksaan kehamilannya semua normal. Aduh, sebentar lagi aku akan punya cucu kesayangan. Hahaha. Nek, kalau begitu kami pamit dulu ya. Iya, iya. Hati-hati di jalannya. Hahaha. Aduh, senangnya. Hahaha. Apa kamu tidak penasaran itu anak siapa? Apa maksudmu? Kalau ingin tahu, datanglah ke Bandara Pinggiran Utara jam 9 malam ini. Kamu pikir aku bodoh? Memangnya aku akan datang hanya karena kamu suruh. Terserah mau datang atau tidak. Nyonya muda, ini untuk Anda. Ini gelang manik yang waktu itu Anda rusakkan. Sudah saya rangkai kembali untuk Anda. Ini kan bukan barang berharga, buang saja. Tapi saya lihat satu butir manik yang sering dipakai Tuan Gu ini harganya jutaan rupiah loh. Lihat, di atas sini ada ukiran marga Gu. Sejak Tuan Besar meninggal, Tuan Muda selalu memakainya. Maksudmu gelang ini milik Gu Jingchen? Benar, saya tidak mungkin salah lihat. Ternyata Gu Jingchen adalah ayah dari anak itu. Pantas saja waktu itu Li Weiwei tidak berani memperlihatkan kepada semua orang hasil tes DNA-nya. Oh, ternyata. Jadi begitu ceritanya. Apa yang mau kalian lakukan? Tentu saja untuk membereskanmu. Gadis sialan, hari ini kamu sudah jatuh ke tangan kami. Kita lihat, apa kamu masih bisa sombong sekarang? Menculik itu melanggar hukum. Lepaskan aku. Penculikan itu tindakan kriminal. Oh, benarkah? Lalu bagaimana dengan operasi sesar? Apa menurutmu itu juga termasuk pembunuhan? Hah, jangan, aku tidak mau. Anak ini tidak bersalah. Aku mohon tolong lepaskan aku. Tentu saja anak ini tidak berdosa. Salahkan saja nasibnya, kenapa dia harus lahir dari rahim perempuan sepertimu? Jangan. Tuan Lu, Lin Weiwei telah menculik nyonya muda. Mereka ada di Zui Sintang, di pinggiran utara kota. Kalau Lin Weiwei berani menyentuh sehelai rambut Cusia saja, aku akan menghabisinya. Tuan Lu, saya sudah melaporkan semuanya pada Anda. Sekarang, ini sudah bukan urusan saya lagi. Tuan muda, jangan khawatir. Saya sudah menaruh alat pelacak di dalam tas nyonya muda. Posisinya sudah terlacak. Bagus, kita berangkat sekarang. Oh, aku hampir saja lupa. Meskipun tanpa anak ini pun, apa kau pikir wajahmu akan tetap cantik seperti ini? Agar kau tidak perlu hidup sehari lebih lama lagi. Jangan, aku ingin membiayai sekolahmu. Membantumu sukses agar punya masa depan. Kenapa kau malah membalas air susu dengan air tuba seperti ini? Diam, kalau bukan karena kau. Seharusnya akulah yang menjadi nyonya Gu. Kaulah yang menghancurkan segalanya. Berhenti. Kau yang menghancurkan segalanya, berhenti. Tuan Gu, kau tidak akan berani menyakitinya, kan? Berani-beraninya kau menculik nyonya muda keluarga Gu. Bagaimana kita harus membereskan perhitungan ini? Han Bao Jia, nyonya muda keluarga Gu. Hanya seharga 10 yuan. Aku akan hancur. Akhiri saja hidupmu sendiri. Aku akan buat kau menderita. Hidup segan, mati pun tak mau. Xiaoyo, aku punya urusan yang harus diselesaikan dengan orang-orang ini. Pulanglah duluan. Tapi Tuan Gu, mereka menculik nyonya. Aku pasti akan memberikan penjelasan pada Jingchen.
Jadi, kamu yang namanya Zhao Dahu? Iya benar, itu saya. Ini mengenai masalah istrinya Jing Chen itu. Sekarang, jelaskan padaku semuanya secara terperinci. Anak di dalam kandungannya itu sebenarnya anak Gu Jing Chen atau bukan? Aku sudah lama mendengar kabar. Paman kedua keluarga Gu memang sangat berambisi merebut posisi kepala keluarga. Itu tidak mungkin terjadi. Mereka berdua baru saja saling kenal selama 1 bulan. Padahal kandungan itu sudah ada sejak 3 bulan yang lalu. Kamu yakin? Paman, aku sangat yakin. Anak dalam kandungan Lin Chuxia itu pasti bukan anak Gu Zichen. Lagi pula, aku punya cara untuk membuat mereka bercerai. Cara hebat macam apa yang kamu punya? Caranya asal paman mau mengakuiku sebagai anak perempuanmu. Aku jamin punya cara untuk membuat mereka bercerai. Dan membuat paman menjadi kepala keluarga Gu. Li Chuan. Sudah jam pulang kantor untuk hari ini. Kalau begitu, aku pergi duluan ya. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ini soal siapa ayah kandung dari anak itu. Jadi kamu ingin menjadi anakku. Aku besar di panti asuhan sejak masih kecil. Asal paman mengumumkan ke publik kalau aku adalah anak angkatmu. Aku bisa menjamin paman akan menjadi kepala keluarga Gu. Ayah dari anakku, akhirnya aku menemukanmu. Aku bisa menjadikanmu seorang nona besar yang terhormat. Tapi aku juga bisa membuatmu terhina seperti anjing liar di jalanan. Ingat baik-baik apa yang sudah kamu katakan padaku. Jika tidak, semua yang telah kuberikan padamu akan kuambil kembali 10 kali lipat. Aku tidak akan kalah begitu saja. Yang mulia, aku akan merebut segalanya darimu. Kedatanganku hari ini adalah untuk membawakan sebuah hadiah untukmu. Pernikahanku bukan urusanmu, kamu tidak berhak mengaturnya. Kakak Jin Sheng, wanita inilah yang sudah memperdayamu. Sebenarnya kamu itu menyukaiku, kan? Asal kamu bersedia menceraikannya. Aku masih sangat bersedia untuk hidup bersamamu. Aku tidak pernah menyukaimu, sedikit pun tidak. Ayo kita pulang dan usir dia. Aku ini putri dari keluarga Gu. Siapa yang berani menyentuhku? Aku ingin lihat, siapa yang berani mengusir putriku dari rumah ini. Apa? Wei Wei adalah putri keluarga Gu. Bibi ketiganya, aku datang hari ini. Hanya ingin Kak Jing Cheng menceraikan wanita ini. Tapi aku tidak menyangka, dia malah menghinaku. Dia bilang apa tentangmu? Dia bilang aku tidak punya tata krama. Susah payah aku bisa memiliki ayah kandung sendiri. Tidak disangka, aku malah ditindas begini. Punya tata krama atau tidak, itu bukan urusanmu untuk menilai putriku. Justru kamu itu anak yang lahir tapi tidak dididik orang tua. Hamil di luar nikah. Benar-benar tidak tahu diri. Ah Kiu. Chuxia adalah istriku. Tolong jaga sikapmu. Paman kedua, Lin Weiwei yang sudah berulang kali menjebakku. Apa aku tidak boleh membalasnya? Kenapa dia harus menjebakmu? Itu karena kamu sudah merebut miliknya. Siapa Weiwei, dan siapa kamu? Apa kamu sadar statusmu itu apa? Hak apa yang kamu punya untuk bersaing dengan Weiwei? Kami sudah menikah. Kalau begitu, cerai saja. Sudah menikah pun bisa bercerai. Lihat statusmu. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan Weiwei? Apalagi perutmu itu sedang mengandung anak laki-laki lain. Terima kasih, ayah. Terima kasih, bibi ketiga. Aku tidak akan bercerai. Dan aku juga tidak akan menikahinya. Bahkan jika semua wanita di dunia ini sudah mati pun, aku tetap tidak akan sudi menikahinya. Jing Xuan, jika kamu tetap bersikeras ingin menikahi wanita yang mengandung anak orang lain, maka kamu tidak pantas menjadi kepala keluarga Gu. Apa maksudnya ini? Bukankah kamu hanya peduli pada uang? Ini untukmu, 100 juta. Soal perceraian itu tuan muda ketiga, paman kedua. Aku memang miskin, tapi bukan berarti aku tidak punya harga diri. Lagi pula aku sedang hamil. Lin Chuxia, aku sarankan jangan menolak niat baikku. Sebelum aku terpaksa memakai cara kasar. Mumpung sekarang masih ada untungnya buatmu. Cepat pergi dari sini, Lin Weiwei. Apa kau sebegitu tidak lakunya sampai tidak bisa menikah? Sampai-sampai setiap hari terus mengincar suami orang lain. Aku tidak akan bercerai. Maaf. Wu Zishan. Jika kau tetap bersikeras ingin menikahi Lin Chuxia, maka kau sendiri yang harus melepaskan segalanya secara sukarela. Rasanya tidak bisa menikah itu ada di sini. Nilai dirimu itu ada pada istriku. Kau ingin menantangku? Ayo, kita buktikan siapa yang menang. Aku, Gu Jingcheng. Bagus sekali.
Aku benar-benar ingin lihat. Saat kau sudah didepak keluar dari keluarga Gu nanti, apakah harta karun tak ternilai milikmu ini masih ada harganya atau tidak? Tuan muda ketiga Kak Jing Chen. Dia pasti sudah kena guna-guna oleh wanita jalang Lin Chuxia itu. Bagaimanapun juga, Jing Chen adalah kepala keluarga Gu saat ini. Jika kau terus memaksanya untuk bercerai, para tetua keluarga tidak akan pernah setuju. Adik ketiga, coba kau lihat Gu Jing Chen itu. Dia begitu keras kepala dan seenaknya sendiri. Apa kau sungguh yakin dia bisa mengurus keluarga Gu dengan benar? Apalagi dia bahkan tidak bisa bersentuhan dengan wanita. Menyerahkan keluarga Gu ke tangannya. Bukankah itu hanya akan menghancurkan nama besar keluarga kita? Meskipun aku tidak memiliki keturunan, tapi aku ini darah murni keluarga Gu. Asalkan kau mau memberikan dukunganmu padaku, aku pasti bisa merebut posisi kepala keluarga Gu itu. Tapi apa lagi? Nanti, putramu yang akan menjadi ahli waris keluarga Gu generasi berikutnya. Jika memang begitu rencananya, kau harus mengambil alih segalanya di rapat keluarga nanti. Gu Jingcheng. Pak Gu, sudah 3 proyek kita yang terpaksa dihentikan. Paman kedua terus bilang di luar sana kalau Anda tidak punya hak untuk memimpin keluarga Gu. Kerugian kita sudah mencapai 1 miliar. Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku ingin lihat siapa yang berani menentang. Anggota keluarga Gu yang lain mungkin akan menentang jika Anda terus bersikeras. Ini bisa berdampak buruk pada posisi Anda sebagai kepala keluarga. Seandainya aku memberitahu Gu Jingchen bahwa dialah ayah kandung anak itu hanya akan memberinya beban saja. Lagi pula, sejak awal pernikahan kita hanya sebatas kontrak. Kata nenek, kamu tidak makan malam tadi. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Waktu itu kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku. Sesuatu tentang siapa ayah dari anak itu. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Gong Jingchen, ayo kita bercerai. Aku tidak setuju. Lin Weiwei mungkin memang jahat, tapi dia benar-benar mencintaimu. Kalau bersamanya, keluarga Gu tidak akan dalam masalah. Dan kamu pun tidak akan kesulitan. Lin Chuxia, apa pantas seorang istri bersikap sepertimu? Tega-teganya mendorong suamimu sendiri ke pelukan wanita lain. Tapi kontrak yang kita tanda tangani itu semata-mata hanya agar kamu bisa menjadi kepala keluarga Gu. Segalanya tidak akan terjadi secepat itu. Biar aku yang urus semuanya, kamu sebaiknya. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak boleh menghancurkan hidupmu. Shujia. Li Shujia. Apa yang terjadi? Chuxia menghilang. Dia sudah pergi. Kak Jingchen. Sudahlah, jangan mencarinya lagi. Apa kau sudah mengatakan sesuatu padanya? Kak Jingchen, kamu salah paham padaku. Itu semua karena Lin Chuxia. Dia sendiri yang datang menemuiku dan bilang, dia tidak ada apa-apanya dibanding aku. Dia bahkan tidak pantas untukmu. Katanya dia sudah menemukan ayah kandung anak itu. Dia sudah pergi bersamanya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini soal ayah dari anak itu. Mari kita bercerai. Kak Jingcheng, cepat ceraikan dia sekarang juga. Lalu menikahlah denganku, pergi kau. Kau tidak boleh menikah dengan orang lain. Lin Chuxia, di mana sebenarnya kau berada? Pak Gu, saya sudah mencari kemana-mana. Apa mungkin Nyonya muda kembali ke rumah Zhao Dahu? Dia kan sangat membenci mereka. Mana mungkin dia mau kembali ke sana? Mungkin tempat yang paling berbahaya justru yang paling aman. Cepat ke rumah Zhao Dahu. Istriku, akhirnya kita bisa hidup enak juga. Semenjak kita membantu Lin Weiwei mengurus surat-surat palsu untuk menyamar jadi nona dari keluarga Gu. Hidup kita ini benar-benar mulai membaik. Sialan, ini benar-benar luar biasa. Katakan, di mana dia? Aduh, kami cuma dengar kalau Lin Chuxia itu kabur. Sisanya, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Uang ini setidaknya ada 10 yuan. Dari mana kalian dapat uang sebanyak ini? Apa ini ada hubungannya dengan Lin Chuxia? Kami juga baru saja dengar kalau si Lin Chuxia itu menghilang. Dia sama sekali tidak pernah datang ke sini. 1 orang dapat 1 jatah uang. Tidak mungkin uang ini jatuh begitu saja dari langit, kan? Lihat saja ini.
Apa yang kau lakukan? Paman kedua, sedang apa kau di sini? Aku datang untuk menjenguk kawan lama. Kenapa? Memangnya aku tidak boleh datang ke sini? Adik ketiga. Kau mengkhawatirkan dua orang itu. Dua orang itu memang tidak ada puasnya, sangat serakah. Kalau mereka sampai membantu Lin Weiwei memalsukan bukti, dan masalah ini sampai ke telinga nyonya besar, aku khawatir mereka berdua akan dihabisi. Mereka berdua benar-benar nggak berguna. Cari alasan apa saja untuk mengirim mereka ke luar negeri. Pastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bagus kalau kau sadar posisi. Tapi Lin Chuxia dia harus mati. Kalau tidak, posisiku sebagai nona besar di sini tidak akan pernah tenang. Semua orang sedang mencarinya. Kalau begitu, kita harus temukan dia sebelum Gu Jingqian menemukannya. Lalu ikuti rencana awal. Jual dia ke pelosok gunung yang paling dalam. Biar dia tidak akan pernah bisa kembali selamanya. Ini bukankah ini terlalu kejam? Kejam? Kalau sampai keluarga Gu tahu apa yang kalian lakukan. Apa nyawaku masih bisa selamat, cepat lakukan saja apa yang kukatakan. Kalau urusan ini beres, aku akan tambah 10 juta lagi. Tuan Gu, seluruh penjuru kota Yuncheng sudah kami cari. Di provinsi tetangga juga sama sekali tidak ada kabar. Terus cari, kalau di dalam negeri tidak ada, cari sampai ke luar negeri. Kami sudah mengerahkan seluruh jaringan koneksi yang kita punya. Kalau begitu perluas jangkauan ke seluruh provinsi. Asalkan ada yang bisa memberikan petunjuk. Berapapun uang yang mereka minta, kasih saja. Mobilnya belum sampai juga ya? Kita tunggu sebentar lagi ya, Aduh, ampun. Nak, kamu lagi hamil begini kok malah pergi sendirian. Lihat perutmu ini. Sudah mau melahirkannya. Ayah bayi ini benar-benar tidak berguna ya. Masa istrinya lagi hamil besar begini dibiarkan naik bus sendirian. Ayahnya sebenarnya dia orang yang sangat baik. Nek, baik apanya? Kalau dia memang baik, dia tidak akan membiarkanmu bepergian sendirian dengan perut sebesar ini. Kamu makanlah sedikit. Aku sudah 3 hari tidak nafsu makan apapun. Kamu tidak bisa terus-terusan begini. Segera adakan rapat darurat. Instruksikan semua cabang di dalam dan luar negeri untuk menghentikan semua pekerjaan mereka. Kerahkan seluruh tenaga hanya untuk mencari keberadaannya. Perusahaan ini sama sekali tidak ada artinya dibanding kamu. Xiao Cui, nenek. Kamu. Coba kamu lihat ini. Anak yang sedang dikandung Chuxia itu adalah anakmu. Apa? Saat Dr. Zhang melakukan pemeriksaan pada Chuxia, dia juga melakukan tes DNA. Hasil genetik anak itu benar-benar cocok dengan gen milikmu. Apakah wanita milik Pei Fang itu adalah Chuxia, Pak Lu? Mengenai barang yang Anda cari di makam sebelumnya. Coba lihat ini lupakan saja. Pak Du, bukankah ini gelang milik Anda? Kenapa barang ini bisa ada padamu? Ini adalah gelang milik nyonya muda yang rusak saat dia diserang dulu. Saya melihat ada nama Anda terukir di sana. Jadi saya menyimpannya. Gelang ini ternyata selalu ada di dalam gua ini. Apa dia tahu kalau orang itu adalah aku? Jadi, akulah ayah kandung dari anak itu. Apa Chuxia tahu? Aku sudah terlambat 4 tahun, tapi kenapa dia harus pergi lagi? Ini semua karena Lin Weiwei. Sebenarnya, Lin Weiwei sekarang hanyalah seorang berandalan. Hati ini penuh cinta, tanpa benci dan tanpa iri. Namun jika ada yang menghalangi, bahkan dewa sekalipun, akan kuhancurkan, biar aku saja yang maju. Nenek tua ini sudah terlalu lama tidak menggerakkan tulang. Apa kalian menganggapku sudah mati? Siapapun yang berani menyentuh cucu menantuku, meski dia dewa yang turun dari langit, akan kupaksa dia berlutut di hadapanku. Pak Gu, kami sudah mendapatkan kabar tentang nyonya muda. Apa Anda yakin tempatnya di sini? Pemiliknya bilang ada seorang wanita hamil yang datang menginap seminggu yang lalu. Nama belakangnya Lin, sepertinya tidak salah lagi. Dia tinggal di tempat kumuh seperti ini. Nyonya muda tidak membawa banyak uang saat dia pergi. Dasar wanita bodoh. Kenapa saat pergi dia tidak membawa barang-barang yang sedikit lebih berharga?
Ayo kita ke klinik. Selamat, ya. Bayinya sehat dan tidak kurang satu apapun. Tapi, ternyata Anda mengandung bayi kembar. Bayi kembar. Iya, benar-benar bayi kembar. Namun peralatan di klinik kami ini sangat terbatas. Saya sarankan Anda segera pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Anak-anakku, ibu pasti akan melindungi kalian dengan segenap nyawa. Keluar. Apa yang kau lakukan? Dia ini istriku. Maaf, aku salah orang. Lin Chuxia, sebenarnya kau ada di mana? Gu Jingchen, dia sudah menemukan tempat ini. Aku harus segera pergi dari sini. Tuan Gu, tangan Anda terluka. Mari kita obati dan perban dulu lukanya. Tidak perlu. Teruslah mencari. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Selamat, Kapten Kuo. Lokasi pendaratan darurat pesawat A655 sudah ditemukan. Tuan Gu, ada saksi mata yang mengatakan dia melihat seorang wanita hamil pergi ke arah terminal bus antar kota. Kak Jingchen, sudahlah, berhenti mencarinya. Lin Chuxia, wanita sialan itu. Mungkin saja dia sudah lama kabur dengan pria simpanannya. Pak polisi, apa yang dikatakan putriku itu benar. Apa wanita yang mengandung anak haram itu pantas kau perlakukan seperti ini? Selama kau bersedia menikahi Wei Wei. Ku bilang pergi dari sini. Apa kau tuli? Dasar manusia tidak punya hati. Wei Wei. Wei Wei, ayo kita pergi. Kenapa? Kenapa harus begini? Dia benar-benar tidak mencintaiku. Wei Wei, kau sudah melakukannya dengan baik. Selama Gu Jingchen tidak bisa menemukan Lin Chuxia, dia tidak akan pernah bisa mewarisi posisi kepala keluarga Gu. Sudah, katakan pada ayah apapun yang kau inginkan. Aku hanya menginginkan Gu Jingchen. Apa yang tidak bisa kumiliki? Jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Apa yang ingin kau lakukan, Wei Wei? Aku akan menghancurkannya. Aku akan menghancurkan Lin Chuxia, wanita yang sangat dia sayangi itu. Agar mereka berdua tidak akan pernah bisa bersatu selamanya. Bukannya tidak boleh. Tapi ini adalah urusanmu sendiri. Ingat ya, ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau sampai kau melakukan sesuatu yang tidak beres, kau tidak akan lagi menjadi putri dari keluarga Gu. Pelayan tua, ini adalah surat perjanjian pengalihan tanah di wilayah timur kota itu. Nilainya 5 miliar. Nenek, sebaiknya Anda jangan ikut campur urusan kakak kedua dan Jingshen. Ambil saja tanah ini. Nenek, tanah ini memang sangat menggiurkan. Tapi, ada dua pilihan untukmu. Pilihan pertama, kau ambil tanah ini. Dan jangan pernah ikut campur perselisihan antara Jingshen dan kakak kedua. Atau, kau bawa anak tidak bergunamu itu dan angkat kaki dari keluarga Gu sekarang juga. Sejak saat ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Gu. Apa? Kau pikir aku tidak sanggup melakukannya? Nenek, aku tidak akan pernah lagi ikut campur urusan kakak kedua dan Jingchen. Anda tenang saja. Si kakak kedua itu sekarang tidak berani datang untuk bicara. Sampaikan pesanku ini padanya. Jika sampai terjadi sesuatu lagi pada cucu menantuku, dia akan kehilangan segalanya mulai saat ini. Aku akan membuatnya menjadi pengemis jalanan. Nenek sudah memperlihatkan buktinya padaku. Anak yang dikandung Lin Chuxia adalah benar-benar darah daging Gu Jingchen. Kakak kedua, nenek sudah memberi peringatan keras. Jika sampai terjadi sesuatu pada cucu menantunya itu, kita berdua, bahkan anak-anak kita, akan diusir bersama-sama dari keluarga Gu. Seluruh harta kekayaan kita akan disita. Ini adalah masalah garis keturunan keluarga Gu. Lin Weiwei, beraninya kau membohongiku.
Ayah aku terpaksa melakukannya. Zhao Dahu, dia yang memaksaku. Sampai detik ini pun kau masih saja berani berbohong. Mulai hari ini juga, aku akan membekukan semua rekeningmu, dan aku akan menarik kembali seluruh aset atas namamu. Jangan, ayah, kumohon. Aku adalah putri keluarga Gu. Aku tidak mau jadi orang miskin yang tidak punya siapa-siapa. Jangan panggil aku ayah, kau tidak pantas. Gu Jingcheng. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Itu bukan urusanku. Aku sangat mencintaimu. Demi kamu, aku rela mengorbankan segalanya. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Cinta. Apa caramu mencintaiku memang dengan menyakitiku seperti ini? Ini bukan cinta, ini dendam buta yang menghalalkan segala cara. Sialan. Memangnya kamu bakal bahagia hidup bersama Lin Chuxia? Bukannya pernikahan kalian cuma sekadar kontrak saja? Aku mencintainya. Seumur hidupku, aku cuma akan mencintai dia seorang. Hahaha. Kita lihat saja, apa dia masih sudi menerimaku atau tidak. Pasti. Seumur hidup ini. Kak Wei Wei. Kami sudah menemukan keberadaan Lin Chuxia. Di mana? Di sebuah tempat di pinggiran kota. Di sebuah desa tepat di samping pusat terminal bus itu. Dia menyewa sebuah rumah di sana. Sepertinya dia sudah hampir melahirkan. Kalian awasi dia terus, jangan sampai lepas. Baik, siap. Nona Lin, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Keluarga Gu sudah membuang kita. Gu Jingcheng juga sedang memburu kita. Tetap jalankan sesuai rencana awal. Jual dia ke daerah pegunungan yang paling terpencil. Pastikan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi selamanya. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu uang sebesar 50 juta. 50 juta. Benar. Tapi kalau sampai gagal lagi, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Sekretaris Luo, ada seorang wanita hamil yang pingsan di dekat terminal bus antar kota. Lewati bagian ini, kurangi kebisingannya. Sudah beres. Tuan Gu, ada yang melapor. Mereka melihat seorang wanita hamil di sekitar terminal bus wilayah barat. Ciri-cirinya sangat mirip dengan nyonya muda. Apa kamu yakin? Saksi mata bilang mereka lihat ada wanita hamil lagi belanja sayuran. Perutnya sudah kelihatan besar sekali. Sepertinya dia hamil anak kembar. Cepat, kita berangkat sekarang. Baik, Tuan. Berhenti. Keluar. Kamu salah orang. Aku nggak mungkin salah orang. Ikut aku pulang sekarang. Tempat itu bukan rumahku lagi. Nenek beliau sangat merindukanmu. Tiap hari beliau cuma nunggu kamu pulang. Nenek, apa keadaannya baik-baik saja? Sejak kamu pergi dari rumah, beliau nggak bisa makan dan nggak bisa tidur nyenyak setiap hari. Kata dokter, kalau terus-terusan begini, kondisi kesehatannya bakal benar-benar menurun. Bukan cuma nenek saja. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi kita kan cuma menjalani pernikahan kontrak. Kita seharusnya bercerai setelah 3 tahun. Kontrak itu bisa kita ubah. Aku nggak mau cerai lagi. Kenapa? Karena aku tahu anak itu anakku. Bibi Qiu Jia sudah menceritakan semuanya padaku. Gelang manik itu punyamu. Dan anak yang kamu kandung itu juga anakku. Tapi aku nggak butuh rasa kasihan atau tanggung jawab dari kamu. Ini bukan soal rasa kasihan. Tapi ini karena cinta. Chuxia, aku mencintaimu. Ah, Pak Gu, Anda kenapa? Aku nggak apa-apa.
Mungkin cuma karena belakangan ini kurang istirahat. Pak Gu sudah hampir 1 bulan ini tidak bisa tidur nyenyak. Beliau terus mencari Anda setiap hari tanpa henti. Beberapa hari yang lalu, beliau bahkan sempat pingsan. Kata dokter, beliau kelelahan luar biasa dan kurang nutrisi. Terus gimana sekarang? Apa kita perlu ke rumah sakit? Ikutlah aku pulang. Baiklah, aku akan ikut pulang untuk menjenguk nenek. Tapi cuma untuk menjenguk saja, ya. Kak, ada apa? Dokter, istri saya mau melahirkan. Cepat bawa ke ruang bersalin. Keluarga pasien, harap tunggu di luar. Selamat, Tuan. Istri Anda melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke kamar perawatan. Baik, terima kasih, Dok. Syukurlah. Hahaha. Cantik sekali, syukurlah kalau begitu. Dia sangat mirip denganmu. Hahaha. Selamat ya, sayang. Ibu dan bayinya selamat. Sekarang kami perlu mendata identitas bayi. Maaf, siapa nama ayah dari anak-anak ini? Gu Jingchen. Nama ayahnya Gu Jingchen. Jia, setelah kesehatanmu pulih nanti, Nenek akan mengadakan pesta pernikahan yang sangat megah untuk kalian. Tidak perlu, Nek. Iya, tidak usah. Untuk apa? Kenapa? Kalian kan sudah punya anak sekarang. Bukankah kalian seharusnya meresmikannya? Kami ingin pergi ke suatu tempat. Lihat ini, semua ini gara-gara kekacauan yang kalian berdua perbuat. Anak kedua si bungsu. Dengar ya, aku beritahu kalian. Selesaikan masalah kalian sendiri dengan benar. Kalau sampai terjadi sesuatu pada cucu menantuku, kalian tahu kan apa yang akan aku lakukan? Nyonya besar, tenang saja. Aku akan menyelesaikannya dengan baik. Baik itu Lin Weiwei ataupun si Li Chixhao Dahu itu. Seumur hidup ini, mereka tidak akan pernah lagi menyusahkan nyonya keluarga ini. Benar, Nek, jangan khawatir. Kami akan membereskan semuanya. Malam itu disinilah tempatnya. Maafkan aku. Maaf. Aku terlalu kasar. Maafkan aku juga karena sudah menggigitmu malam itu. Chusia, meskipun aku ini bodoh, tapi aku ingin mencoba sekali lagi. Apakah kamu bersedia memberiku satu kesempatan untuk menebus segalanya dan mencintaimu seumur hidupku? Aku bersedia. Aku sempat berhayal, kupikir tadi. Lihatlah, kedua makhluk kecil ini sangat mirip dengan kalian berdua, ya. Ayo, panggil nenek buyut. Tuan Gu, nyonya muda. Kasus Lin Weiwei sudah divonis, dia dinyatakan bersalah atas penculikan, penganiayaan dengan sengaja, dan penipuan. Hukuman dari berbagai kejahatan itu digabungkan. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan Shao Dahu dan Wang Cuihua? Mereka adalah kaki tangannya. Mereka dihukum 10 tahun. Baguslah. Aku sedang berpikir, seandainya malam itu aku tidak melarikan diri dari bar, dan tidak menabrakmu, akan jadi apa kita sekarang? Itu tidak akan terjadi. Takdir tidak akan membiarkan kita saling melepaskan. Aku juga mencintaimu.